Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada berita viral nih hari ini. Bendahara Umum Banteng diperiksa polisi. Tahu nggak kenapa? Diperiksa karena terkait korupsi dana hibah gereja sebesar 8,9 miliar. Nah, astaga. Bayangan tuh. Dana untuk apa itu sebuah tempat ibadah saja dikorupsi. Nah, tentunya bukan itu saja yang mengejutkan hari ini. Kalian tentunya sudah tahu kan hari ini ada apa itu gerombolan nenek-nenek, gerombolan lansia. Yang kita tahu ya orangnya itu-itu saja. Dan ya yang lebih lucunya lagi ya makin lama nih gerombolan ini makin sedikit nih yang ikut aksi tersebut. Akhirnya nih gerombolan nenek-nenek ini ya ada yang diangkut atau diciduk Pak Satpol PP. Bahkan sampai menangis loh. Kita kurang tahu ini Pak Satpol PP apa itu mengangkut atau mengamankan ibu-ibu tersebut. Atau mungkin ya mungkin dianggap mengganggu aktivitas warga sekitar. Kita berlama-lama langsung kita berbincang. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Bapak RT katanya kalau ibu ini datang ke sini usir. Mudah-mudahan ada viral dari Itu nek mending istirahat di rumah, urus anak, cucu. Astagfirullahaladzim. ya Allah nanti orang-orang yang mengusir saya akan dapatkan balas sendiri setimpal. Tapi begitu masuk saya dihadang-hadang. Orang-orang langsung bilang itu viral itu udah sampai sini, udah datang sini. Nah, kita kan daripada nanti di jalan ada resiko, kita istirahat dulu. Betul Pak Satpol PP ya, mending istirahat di kantor. Katakan oleh Pak Rocky Gerung yang sudah menemui Pak Sufmi Dasko bahwa itu bukan kasus delik fitnah ya, karena kami tidak memfitnah, kami tidak mencemarkan nama baik Bapak Jokowi, karena yang terjadi adalah Mulai panik nih ya. Panik nih nenek-nenek. nyata bahwa Pak Jokowi tidak memperlihatkan ijazah aslinya pada saat berhadapan dengan kami, kemudian mengatakan hanya hakim yang bisa menyuruh beliau memperlihatkan, tapi kata tadi Pak Padilla dikasih lihat kepada wartawan. Aneh sekali. Panik ya, panik lah, mosok enggak. Hei, pembenci yang bikin gaduh, yang mengatakan ijazah Jokowi palsu, sekarang pada kemana? Giliran sekarang Pak Jokowi mau bawa ke ranah hukum, kok kalian nggak ada suara? Gimana lo? Rocky Gerung, Amin Rais, Roy Suryo, kok nggak ada suara? Panik ya, paniklah, mosok enggak. Pak Jokowi maju terus, penjarakan mereka yang bikin gaduh di Republik ini. Oke. Aduh, ini orang ya benar-benar benalu bangsa, benar dah. Gue nggak ngerti tujuannya apa sih nanya-nanyain ijazahnya Pak Jokowi, Dia yang keluar-keluar sana sini bilang Pak Jokowi ijazah palsu, dia juga yang nuntut buat Pak Jokowi buat tunjukin. Aduh, lu masih waras nggak sih? Aduh, panci balikin, coba panci balikin dulu. Mending kalau Nah, tuh Bung Roy, ini Mbak ini nantang, panci balikin gitu. lu tuh punya prestasi yang berguna buat bangsa gitulah. Ini kagak. Pokoknya kalau nginget orang ini aja, ngingetnya itu apa panci. Bapak Panci, biar kamu tuh lebih berguna buat bangsa dan negara ini, coba sana tuh tolongin masalah hak asasi manusia yang dialami mantan karyawan Taman Safari sono coba tolongin itu, gunakan powermu, kenalanmu lah, apalah sebaikinganmu semuanya kalau perlu buat nolong mereka. Biar apa? Biar masyarakat tahu lu tuh ada guna-gunanya dikit gitu loh. Orang-orang kayak gini tuh walaupun ngakunya lulusan profesor, tetap aja masyarakat lihatnya kayak orang gak sekolah. Ini ramen Pak polisinya kayaknya. Cocok lah buy one. Buset dah. Gerombolan dari dulu ya bro, apapun demonya selalu yang muncul tuh orang-orangnya ini nih. Aduh, sampai jatuh cinta aja sama dia itu. Aduh, itu.
bidadarinya demo itu, bro. Apapun masalahnya, apapun demonya, yang muncul tuh ya grup gerombolan kerupuk rambak ini, bro, yang suruh maju. Padahal sengkuni-sengkuninya pada udah kabur. Segera menyeret para tokoh yang tidak pernah berhenti meminta Jokowi. Pada lari ke belakang, kemarin ke Solo ke rumah Jokowi aja pada nggak datang, bro. Yang muncul dia gerombolan kerupuk rambak aja. Aduh, bener-bener parah, bro. Sedangkan si bangsanya Amin Rais, Roy Suryo, Eki Sujana udah pada nggak nongol, bro, lagi kicep. Aduh, ini malah yang muncul. Tapi kenapa saya itu heran, kenapa itu orang yang disuruh demo-demo tuh orangnya seperti gini-gini, orang yang udah itu apa nggak takut ada yang pingsan, stroke apa gimana itu? Demi cuan, Bang, cuan. Yang disuruh maju tuh orang-orang tua-tua semua ya, bro. Apakah mereka itu memang diciptakan untuk spesialis untuk demo, atau memang mereka itu diciptakan untuk sekedar mencari lontong dan nasi bungkus gitu? Kok ya itu aja, nggak ada capek-capeknya, bro. Dari demo apapun itu terus, bro, yang main orangnya gitu terus. Aduh, bener-bener negara cuma ngurusin orang-orang kayak gini mulu. Udah begitu nih pendukungnya di medsos tuh pada antusias banget. Aduh, lo ada kata-kata buat orang yang demo? Karena dengar-dengar katanya lo. Menurut gue gini, menurut gue ngapain gitu? Kalian demoin apa sih? Kalian a part of the orchestra kan? Gitu. Ketua BEM lu tuh diambil, didatengin ke tempat sini, diomongin dulu, ini kan lo begini, kasih duit. Kan untuk gerakin sebuah massa, there's always money in the back kan. Gue orang punya duit, gue tahu gitu. Lu mau gue gerakin massa ke rumah lu juga bisa gitu. Bisa banget gue tinggal begini bikin gerakin massa ke rumah lu. Dengerin anak bah. Tapi menurut gue kalau misalnya ada urgent banget suatu kebijakan yang ini kayaknya buruk banget, terus orang-orang banyak yang udah bener juga kayaknya cukup on board bahwa ini harus di stop. Kapan sih ada demo yang nggak ditunggangin di sejarah dunia? Kita ngomong sejarah dunia deh. Ditunggangin atau nggak ditunggangin, maksud gue, Tim? Is it okay that maksudnya bahwa orang memperjuangkan untuk nyetop suatu undang-undang atau suatu peraturan pemerintah sekarang? Ya lu mainin game kayak gue, kalau mau jadi lu mainin game kita mesti nyampe situ ya. Ya lu kan mau ubah ini kan kebijakan, lu main game kita, lu jangan di situ begini, karena itu lu dimainin, lu masuk ke gamenya. Ya, lu walk the talk dong. Kalau lu emang mau Indonesia lebih baik, lu mainin game kita, bisa nggak lu? Nyampe nggak otaknya? Kalau nggak nyampe nggak usah main, lu di rumah aja gitu. Intinya satu kalimat sebenarnya men-sum up lah gue bisa bilang ya. Don't miss the actual game lah ya. Don't miss the actual game, bagus tuh. Saya pernah diadili di satu tempat gara-gara mengkritik Pak Anies di satu komunitas lah. Tahun berapa nih, Bang? Setelah saya pensiun lah. Setelah saya pensiun ya. Oke, saya hadir. Kenapa Anda ini ikut-ikutan ngeritik Anies Baswedan segala macam? Saya bilang, "Tar dulu. Saya ini nggak pernah jadi tim sukses Jokowi. Anies pernah. Saya nggak pernah jadi jurkamnya Jokowi. Anies pernah. Saya nggak pernah jadi menterinya Pak Jokowi. Anies pernah. Loh, kok saya yang jadi masalah?" Saya bilang, "Anda katanya basisnya bukan basisnya Pak Jokowi. Tapi kok saya yang jadi masalah?" Diam semua. Di situ saya menyadari bahwa ini hanya masa mencari pahlawan untuk mengorganisir kekecewaannya yang terus-menerus. Dan ini tidak rasional jadinya gitu. Itulah yang menurut saya, kalau kita membiarkan politik itu ditentukan oleh masa yang tidak rasional itu tadi, maka pasti kekecewaannya akan setiap saat itu tidak selesai. Pak Jokowi bukan kayu bisa jadi presiden, ya sudah, apa lah ribut lah. Ijazah palsu, apa ijazah kok takono saiki kok kabien? Wis rampung kok takono ijazah palsu, golek perkara ae. Lha iki penggawean luwe. Wong wis rampung. Nek kowe ngerti ku palsu, takono ket biyen ket dadi wali kota. Takono ket biyen ket dadi gubernur Jawa, gubernur Jakarta. Takono sadurunge dadi presiden. Palsu tidak palsu bukan urusan presiden, urusan KPU. Ayo. Wani ini wis ra kuwasa. Pas isih kuwasa rawani dasar. Biyen saya tadi presiden gak wani. Begitu saya wis dadi presiden kaya ning koyo Pak. Wani rapatmu itu blas. Saiki Pak Prabowo takokno ijazah nek wani. Ayo takokno. Ayo takokno.
Engko nang wis Pak Prabowo wis ra ono terus kok takono. Pak Prabowo wis rampung lagi kok takono. Ngono. Kalau berani sekarang tanya ayo. Ijazahnya Pak Prabowo tanya. Ijazah Pak Jokowi baru sekarang ditanyakan. Dulu kenapa nggak kamu tanya? Wong anu ya jelas di penjara Nur Sugi karo Pak Jokowi itu. Ya di penjara 6 tahun. Artinya apa? Putusan sudah legal oleh negara. Wis rampung. Lu mikir liane. Kalau kamu pengen jadi presiden, ijazahmu aja palsu. Golek bolo sing akeh. Kamu bilang, ini oligarki. Kamu pengen jadi golek oligarki sing nyangoni kowe. Soal-soal wong liya. Terus kali itu kata Gus Muafik. Ini kita tantang nih untuk orang yang hari ini yang selalu mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, berani tidak mereka kira-kira mempertanyakan ijazah Presiden Prabowo Subianto? Saya yakin pasti mereka tidak akan berani. Balik lagi kita masalah statement Bung Fahri Hamzah, itu mengingatkan saya dengan statement Prof Mahfud MD. Karena kita tahu kan banyak sekali anak abah yang mengatakan abah kami tidak korupsi, abah kami bukan koruptor. Kalau koruptor pasti sudah ditangkap. Bro, Prof Mahfud pernah mengatakan Formula E ABA itu jelas bermasalah. Formula E itu dia menjadi kontroversi karena kesulitan atau ada hambatan fisikopolitis lah gitu. Jadi setiap akan diperiksa itu ada hambatan politis, fisikopolitis, karena selalu dituding ingin menjegal Anies. Sehingga KPK itu setiap nyebut mau menyelidiki gitu, orang mau demo, KPK-nya mau dibakar. Kalau ini untuk menjegal gitu, sehingga ya gamang. Apakah kasus korupsinya ada indikasinya? Kuat. Laporan BPK. Laporan BPK itu menyimpulkan Formula E tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Firm itu ya? Firm. Karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN, APBD itu undang-undang olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif. Sepak bola, voli, bulu tangkis, sirkuit itu tidak ada. Jadi kita paham di sini kan, kalau kata Bung Fahri tadi, jadi disinilah letak kesalahan pendukung Abah. Fanatik yang tidak rasional. Tapi dengan orang yang tidak mereka sukai, seperti Pak Jokowi dan Mas Gibran, itu mereka selalu cari-cari kesalahannya. Bahkan mempertanyakan hal yang tidak masuk akal. Nah, pokoknya gerombolan yang selalu mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, untuk saat ini mereka sebenarnya ketakutan. Itu kalau saya lihat ketakutan sekali. Pokoknya sekarang mereka sibuk klarifikasi. Dan bahkan ada juga yang meminta maaf jika ijazah Pak Jokowi itu ya memang benar adanya. Katanya jangan sampai apa itu untuk dipidanakan. Memang betul masalah ijazah ini kasusnya hukum perdata. Tapi ingat, ini kasus bisa juga larinya ke hukum pidana, masalah pencemaran nama baik. Saya akhiri, salam cerdas, salam waras, NKRI harga mati. Tentunya tetap jaga rukun aman persatuan Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.